Sepertinya dia sudah bangun. Hei, kamu udah siuman? Iya, kamu. Kamu lama banget loh pingsannya. Udah beberapa hari nih. Sekarang kamu baru aja siuman. Emang kamu gak ingat kejadian sebelum kamu pingsan? Kasihan banget. Muka kamu pucat banget nih. Astaga. Aku ambilin air dulu ya. Obat itu berhasil. Hari ke-6 ngasih dia obat pelupa. Obat yang bisa membuat orang lupa akan siapa dirinya. Sepertinya dia tidak memberontak seperti hari sebelumnya. Aku yakin obat itu sudah bekerja dengan semaksimal mungkin. Dan sekarang hari ke-6, mungkin dia udah lupa siapa dirinya. Aku yakin obat ini mampu menghilangkan 100% ingatan dia. Teman lama. Andai kamu masih mengingat masa kecil kita dulu. Aku udah lama banget ngidamin kamu. Aku udah lama banget pengen dekat kamu. Tapi gak ada satupun misiku yang berhasil. Selain misi yang ini. Kamu duduk aja dulu. Gak usah jalan-jalan dulu. Kamu itu lagi pusing loh. Tuh muka kamu aja udah pucat banget. Emang kamu beneran lupa ya? Kamu itu pengen ke rumah aku sebenarnya. Kita udah chat-chatan di WA. Tapi kamunya malah pingsan di depan rumah aku. Ya udah aku ini aja. Aku rawat kamu. Gak usah pulang dulu kamu. Kamu kan masih sakit ini. Kamu masih pusing kan? Nah, ya udah duduk dulu. Nih minum air dulu. Biar ini lebih segar. Nih, aku bukain. Nih minum aja. Udah mendingan. Hey. Loh. Langsung pingsan dia. Aku udah masukin obat tidur juga sih. Tapi ini aku gak sengaja naruh obat tidurnya banyak banget. Baru berapa detik aja udah ketiduran dia.
Kalau dilihat-lihat cakep juga dia ya. Aku udah lama banget pengen sama kamu. Tapi aku lihat kamu udah punya cowok lain. Aku udah lihat kamu sering banget post tentang kehidupan kamu di sosial media dengan pacar kamu itu. Sekarang mereka udah menganggap kamu hilang. Bahkan mungkin ada yang menganggap kamu udah mati. Karena kamu udah hampir 1 minggu menghilang dari peredaran. Dan kamu milik aku selamanya. Oh iya, aku harus persiapin alibi aku dulu. Mungkin aku akan bilang kalau orang tua dia udah ninggalin dia. Orang tua dia nelantarin dia. Dan aku akan buat dia benar-benar terpojok. Gak ada pilihan selain harus tinggal di rumah ini untuk selamanya. Kamu akan selamanya jadi milik aku. Kamu tidur aja dulu sayang. Tenang aja, aku gak akan ngapa-ngapain kamu kok. Kamu akan aman di sini. Aku cuma pengen ngelihat kamu selalu. Dan aku cuma mau pengen tidur bareng kamu. Dalam keadaan nggak sadar diri. Kamu beneran nggak bangun sampai besok. Karena aku udah masukin obat tidurnya melebihi dari kemarin. Mungkin esok kamu bakal bangun, entah siang mungkin atau malam lagi, nggak tahu. Tapi yang terpenting kamu udah tidur dan kamu bakal melupakan hari ini, bahkan 6 hari sebelumnya. Gadis yang malang. Gadis yang malang. Aku kasihan banget sama kamu. Nasib kamu kayak gini banget ya. Disekap oleh lelaki yang terobsesi sama kamu. Tapi tenang aja kok. Aku gak bakal nyakitin kamu. Aku cuma pengen kamu hidup bersamaku. Walaupun kamu tidak mencintaiku, yang terpenting kamu selalu ada dekatku. Aku akan bereskan semuanya. Aku hampir lupa. Aku harus membuang tali di hari pertama itu. Ini tali bekas ngikat dia karena dia terlalu memberontak. Dan aku gak bisa buat megang dia. Ya biar dia gak memberontak aja gitu. Memberontak sih, tapi setidaknya dia gak bisa kabur dari aku. Ya aku harus bersihkan semuanya dulu. Ada cambuk bekas kemarin. Oh iya. Khawatirnya dia esok bakal jalan-jalan ke rumah ini. Dia bakal ngelihat semua ruangan di sini. Makanya aku harus bersihin semuanya. Ini ada bekas darah juga. Mungkin muncrat karena aku mukul dia sampai berdarah. Tapi untungnya aku punya obat yang bisa nutupin luka dia. Bangun-bangun dia gak sadar kalau sebenarnya itu bekas luka dia. Mungkin udah banyak banget bekas luka, tapi biarlah. Aku udah tutupin juga pakai obat, jadi gak mungkin ketahuan.
Sama dia lupa ingatan juga. Aku pengen bersihin semuanya dulu. Habis itu aku baru tidur sama dia. Baby. Nyaman banget kamu tidur. Nyaman banget aku lihat. Kayak gak ada beban gitu ya. Kayak semuanya itu di reset dari nol. Sampai nama dia pun dia mungkin lupa. Dia aku mandiin 2 hari yang lalu sih. Paling aku tambahin pakai parfum aja, biar dia agak harum dikit. Biar aku enak juga nyiumnya. Mana ya parfumnya? Ini. Ayang. Angkat tanganmu bentar. Aku semprotin dulu ya. Teman kecil. Teman masa kecil. Tanganmu gak berubah dari dulu. Tanganmu tetap lembut. Aku suka banget megangnya. Aku semprot dulu ya. Harum banget. Sekarang di perutnya. Izin buka perut kamu ya. Aku gak ke bawah kok. Di perutnya doang. Andai dia ingat, kami dulu pernah mandi bareng. Tapi ya udah gak ingat sama sekali. Karena minuman yang aku kasih tiap hari, dia benar-benar lupa siapa dirinya. Apalagi masa lalu kami. Dan kita dulu mandi bareng loh di sungai. Kamu ingat gak? Ya gak ingat lah. Kita dulu juga pernah jalan-jalan sampai malam hari. Bahkan sampai hujan. Kita berteduh di bawah pohon mangga. Dan kamu kelaparan. Aku terpaksa buat manjat pohon demi bisa nyuri mangga orang. Biar kamu gak kelaparan. Masih inget gak, sayang? Kamu dulu juga takut banget di malam itu. Kamu meluk aku karena ada hujan petir di malam hari di bawah pohon mangga. Kenangan itu sampai sekarang selalu membekas di kepalaku. Sampai sebelum tidur, aku selalu terpikir itu.
Dan aku pengen ngulang semua itu. Aku pengen masa-masa itu terus berulang. Bahkan sampai 100 kali pun. Aku tak akan bosan. Aku sangat merindukan kebersamaan kita dulu. Aku udah nyimpen perasaan sejak dulu. Sampai sekarang pun aku udah terobsesi sama kamu. Aku gak bisa hidup tanpa mikirin kamu. Dan kamu bakal jadi prioritas utamaku. Gak peduli itu pakai cara apapun. Walaupun aku harus dengan kekerasan. Dari dulu muka kamu gak jauh beda. Sama-sama imut, cantik. Sepertinya aku harus tidur. Dan aku gak sabar buat nungguin kamu bangun. Biar aku bisa mencuci otak kamu. Aku akan bilang kalau orang tua kamu udah gak peduli lagi sama kamu. Selamat tidur ya. Kita bakal membangun kehidupan baru besok hari. Kamu udah bangun? Santai aja. Enggak. Gini, coba duduk sini bentar. Kamu gak perlu jauh-jauh kayak gitu. Aku jelasin yang sebenarnya. Sini duduk dulu. Gini ceritanya. Sebenarnya, aku ini teman kamu. Kamu ditelantarkan oleh kedua orang tua kamu. Entah apa alasannya, aku juga gak tahu. Dan kamu, aku sehabis balik kerja kan, ngeliat kamu lagi nangis di pinggir jalan. Dan aku melihat kamu ternyata itu teman aku. Ya kamu. Jadi aku memutuskan buat merawat kamu. Aku gak tahu juga kenapa alasan orang tua kamu menelantarkan kamu begitu saja. Tapi sekarang yang terpenting adalah kamu bisa hidup di rumah ini. Iya. Dan emang kamu masih mau hidup bersama orang yang tidak menghargai kamu sama sekali. Orang tua kamu menelantarkan kamu loh. Seakan dia nggak peduli lagi sama kamu. Seakan dia udah malas merawat kamu. Tapi kamu di rumah ini bakal aku rawat semaksimal mungkin. Dan apapun yang kamu mau aku bakal turutin. Apapun itu. Jadi kamu gak usah takut sama aku. Aku melakukan apa yang seharusnya aku lakukan.
Untuk rumah orang tua kamu aku nggak tahu sama sekali. Sebenarnya kita ini teman lama. Teman masa kecil. Dan ya, aku masih ingat wajah kamu. Makanya dari itu aku memutuskan untuk merawat kamu. Karena kita dulu pernah berteman. Ya, andai kamu ingat, kamu pernah meluk aku pas lagi hujan. Di luar rumah, di bawah pohon mangga. Dan kamu ketakutan banget karena dengar suara petir. Ya, dari situ, ya gitulah. Aku gak mau lanjutin lagi. Khawatirnya kamu nanti makin pusing. Jadi diingat-ingat dulu. Kali aja ada memori yang masih kamu ingat gitu. Kalau beneran gak ada ya, kamu percaya aja apa kata aku. Masa iya aku bohong sama kamu kan? Aku udah ngerawat kamu kayak gini. Kalaupun aku jadi orang lain, mungkin gak sebaik ini. Astaga, kamu masih pusing ya? Maaf ya, udah cerita tadi. Gara-gara aku cerita, kamu jadi pusing. Karena terlalu fokus buat nginget masa lalu. Ya udah, kamu istirahat dulu ya. Aku peluk ya. Jadi gimana maumu? Kamu mau tinggal di sini? Atau kamu mau kembali ke rumah kamu? Tapi aku nggak tahu juga sih rumah kamu di mana. Yang aku tahu kamu cuma diantar oleh lelaki yang pakai mobil hitam. Aku lupa juga platnya apa. Jadi daripada nggak pasti, mending kamu tinggal di rumah aku dulu. Aku bakal biayain semuanya. Kamu mau apa, perlu apa. Ya? Udah, kamu gak usah mikirin apa-apa dulu. Kamu istirahat aja. Kasihan. Kamu kalau ngantuk tidur aja. Gak usah mikirin apa-apa dulu. Kamu istirahat aja. Aku bakal nyiapin makanan ya buat kamu. Sepertinya dia udah percaya sama aku. Dan ini saat yang tepat buat ngelaksanakan fase selanjutnya.